Jemaat yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita pada sore ini dengan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik. Selamat sore. Ya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang cukup galau kalau bahasa remaja gitu ya. Di antara dua pilihan, Allah atau dunia. Seringkali ketika diperhadapkan pada pertanyaan itu, mungkin kita akan dengan mudah mengatakan saya akan pilih Allah gitu ya. Tapi hari ini kita akan lihat ternyata pilihannya tidaklah semudah itu. Kita akan bersama-sama belajar. Mari kita akan menyanyikan lagu Ambil Dunia Beriku Yesus. Oh
kita bersatu dalam doa. Tuhan yang begitu mengasihi kami, kami bersyukur memiliki Allah yang begitu luar biasa, baik dan memperhatikan kami. Tapi seringkali kami sebagai manusia menyakiti hati Tuhan. Seringkali kami menduakan Tuhan dengan kepentingan-kepentingan kami. Seringkali kami menduakan Tuhan demi keegoisan kami. Saat ini Tuhan kami hadir, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kiranya ampunilah dosa kami Tuhan, kami sadar kami makhluk berdosa. Ampunilah kami, mampukan kami untuk bangkit, untuk keluar dari dosa kami. Dan kami boleh berjalan bersama Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dosa dunia hapuslah. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa secara jujur di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Junjungan yang kupilih. Tendang
Sebelum kita berdoa, kita akan dihantar dengan sumbangan pujian dari Kolintang Gloria. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway. I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time.
cheating and stealing, violence and crime. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, Show me the way, one day at a time. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kami akan bersama-sama belajar mengenal lebih jauh tentang pilihan hidup kami. Tentang siapakah yang seharusnya kami pilih, siapakah yang seharusnya kami cintai. Namun kami sadar kami terbatas sebagai manusia. Kiranya hikmat-Mu memampukan kami untuk mengerti, dan kiranya kasih-Mu memampukan kami untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tenak tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua.
Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman, dikumpulkan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 8. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ juga ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buahan yang baik, tidak memihak dan tidak munafik.
dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Markus 9 ayat 30 hingga yang ke-37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, tema kita hari ini seakan-akan mengajak kita untuk memilih di antara 2 pilihan. Mau pilih Allah atau mau pilih dunia. Dan mungkin kalau kita tadi baru saja baca kitab Yakobus, kita mungkin akan langsung menjawab, jelas pilih Allah. Siapa yang memilih dunia bahkan bersahabat dengannya, dia adalah musuh Allah, gitu ya. Kalau kita baca Yakobus 4 ayat 4 tadi, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi dengan gampang kita akan menjawab, di antara Allah atau dunia pilih mana? Maka kita akan memilih Allah. Kebanyakan dari umat Kristen begitu membenci dunia. Kebanyakan bagi orang Kristen dunia itu jahat, menjijikan dan penuh dosa. Akhirnya, akibat dari pemahaman ini adalah pertama, menganggap bahwa mencintai Tuhan tidak harus mencintai dunia. Antara mencintai Allah dan mencintai dunia adalah 2 hal yang berbeda.
Akibat yang kedua adalah merasa dunia bukanlah kampung halaman kita. Bumi bukanlah kampung halaman kita sehingga tidak perlu dijaga. Kalau mau hancur ya sudah, biarkan saja. Kalau kita pernah dengar lagu, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua saat ku kembali ke surga gitu ya. Lalu kita punya pemahaman, kampung halaman saya adalah surga. Suatu saat saya akan kembali ke kampung halaman saya. Jadi tidak perlulah menjaga bumi, tidak perlulah mencintai dunia. Toh dunia akan hancur. Ya, itu akibat yang kedua. Atau mungkin kalau rekan-rekan akan Bapak Ibu saudara-saudari membuka dari Yohanes 17 ayat 16 pun di sana dikatakan mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, sekali lagi ya kita lalu beranggapan, tuh kan kampung halaman saya bukanlah dunia ini. Jadi buat apa menjaga sesuatu yang bukan kampung halaman? Atau yang ketiga akibat dari pemahaman itu adalah menganggap dunia ini jahat dan perlu dihancurkan. Itulah kenapa banyak umat Kristen yang tidak henti-hentinya berdoa semoga Tuhan Yesus segera datang, dunia dihancurkan, diganti yang baru. Jadi doanya bukan demi kedamaian, keamanan, ketentraman dunia, tapi ya Tuhan segeralah hadir. Dunia sudah rusak dan hancur. Dunia sudah penuh dosa, hadirlah Tuhan dan buatlah dunia yang baru. Atau yang keempat adalah menganggap dunia ini penuh dosa dan tidak layak ditinggali. Sudah tidak mau lagi berlama-lama di dunia ini. Akibat yang kelima adalah segala yang berkaitan dengan dunia tidak layak dipikirkan. Kan banyak tuh ya kalau orang Kristen diajak, ayo pemilu, gak mau. Ayo ikut politik, kotor itu. Ayo kita bahkan rekan-rekan Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan lihat poin yang keenam begitu ya. Tidak mau belajar dari dunia, menolak budaya dan tradisi. Hasil perkembangan dunia juga ditolak. Kebanyakan akan mengutip Roma 12 ayat 2. Saya akan membacakannya untuk kita walaupun sering kali kita sudah membacanya. Roma 12 ayat 2 berbunyi begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu kita akan menganggap bahwa kita gak boleh jadi sama dengan dunia. Tidak boleh ikut-ikutan dunia begitu ya. Bahkan hal yang menarik, ada kalangan Kristen tertentu yang tidak mengizinkan menyanyi lagu-lagu dunia. Gak boleh itu. Kalau menyanyi lagunya rohani saja itu membangun. Lagu dunia kayak lagu band begitu ya, apa boy band, girl band dan lain sebagainya itu tidak membangun. Jadi kalau mau nyanyi itu lagu-lagu rohani, setelah kaset rohani, setelah lagu-lagu rohani begitu ya kira-kira. Dan semua yang berkaitan dengan dunia tidak perlu didengar. Tidak boleh juga dinyanyikan. Sehingga seakan-akan dunia dan kerohanian adalah dua hal yang berbeda. Dan akhirnya akibat yang ketujuh adalah menarik diri dari dunia. Ada orang-orang tertentu yang sudah tidak mau lagi terlibat dengan kehidupan dunia, dia menarik diri, makanya ada yang disebut askese, monastik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bagi mereka kehidupan kami tidak mau dicampur aduk oleh dunia. Saya menarik diri karena dunia sudah begitu kotor. Rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini kita mau belajar satu hal. Memilih Allah bukan artinya mengabaikan dunia. Memilih Allah artinya memilih hikmat. Mengasihi Allah artinya mengasihi dunia. Mencintai Allah artinya mencintai dunia. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Memilih Allah membuat kita berhikmat. Hikmat itu hikmat yang berasal dari atas, bukan dari dunia. Hikmat dari atas membuat kita, nah ini ya. Kalau Bapak Ibu baca Yakobus dan Amsal 31 tadi, kita akan melihat bahwa dua-duanya berbicara tentang hikmat. Kalau kita baca tadi, oh enggak kok, itu Amsal 31 bicaranya tentang istri begitu ya. Bahkan saya pernah ngutip satu ayatnya buat muji istri saya. Amsal 31 ayat 29 ya. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Tapi Bapak Ibu kalau mau diperhatikan, Amsal 31 tidak berbicara tentang istri secara harafiah. Amsal 31 adalah penutup dari kitab hikmat. Kalau Bapak Ibu baca, rekan-rekan saudara-saudari baca kitab Amsal, maka di sana akan lihat hikmat dipersonifikasi, dibuat seolah seperti manusia. Hikmat berteriak-teriak, berseru-seru begitu ya. Jadi Amsal 31 ingin berbicara jika hikmat ada di dalam keluargamu, jika hikmat ada di dalam hidupmu, maka dia seperti istri yang cakap.
Nanti kita akan lihat satu persatu. Tapi sebelumnya, hikmat yang dari atas itu membuat kita menyadari dua hal. Yang pertama, kita sadar Allah begitu mengasihi dunia. Tadi kenapa saya mengutip untuk berita anugerah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu, Allah begitu mengasihi dunia, tapi anehnya kenapa kita sebagai pengikutnya malah membenci dunia? Ini kan dua hal yang bertolak belakang. Allah begitu mengasihi dunia, tapi kita pengikutnya benci sama dunia. Allah begitu mengasihi sampai dia hadir ke dalam dunia dan berusaha untuk membenahi dunia dalam wujudnya sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kita dikit-dikit malah maunya diangkat ke surga. Sekali lagi terjadi dua hal yang bertentangan. Allah yang begitu besar, yang luar biasa, justru hadir ke dunia. Tapi kita yang di dunia malah pengennya ke surga. Allah yang sangat memikirkan dunia, tetapi anehnya kita malah mikirin surga terus. Bapak Ibu, Allah begitu memikirkan dunia beserta segala isinya. Saya dan Bapak Ibu, tumbuhan, tanaman, semuanya dipikirkan oleh Allah. Tapi kita pengikutnya tidak memikirkan itu sama sekali. Yang kita pikirkan kapan masuk surga, saya masuk surga apa enggak gitu ya. Sehingga kita terlalu sibuk memikirkan surga hingga lupa tugas untuk memelihara dunia. Bapak Ibu, kita mungkin lupa bahwa ketika manusia diciptakan, kita punya tugas. Jagalah dan kuasailah bumi. Ingat ya? Beranak cuculah dan berkembang biaklah, berkuasalah atas hewan-hewan di laut dan lain sebagainya. Kita lupa itu karena kita terlalu sibuk mikirin surga. Atau kita terlalu sibuk menyiapkan diri untuk masuk surga, sehingga kita lupa menyiapkan bumi untuk anak cucu kita. Bagaimana ya supaya masuk surga? Oh, saya siapkan diri. Oke, saya saat teduh, saya sering ke gereja, saya sering pelayanan. Sampai kita lupa menyiapkan bumi untuk anak dan cucu kita. Kita begitu rajinnya menyiapkan diri masuk surga, sampai kita lupa bahwa anak cucu kita mau hidup di mana. Allah memikirkan bagaimana cara membuat dunia ini menjadi lebih baik, tetapi kita malah memikirkan kapan Tuhan datang menghancurkan dunia. Sekali lagi bertolak belakang. Tuhan mikir, gimana caranya dunia ini menjadi lebih baik ya. Tapi kita malah mikir kapan ya Tuhan datang menghancurkan dunia. Saya mau hidup di dunia Tuhan yang baru. Allah rindu di bumi kehendak Tuhan terjadi sama seperti di sorga. Ingat doa Bapa kami ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan rindu di bumi ini hadir. Kehendak Tuhan sama seperti di surga. Tapi kita tidak bersyukur ketika tinggal di bumi. Bumi sudah terlalu kotor, terlalu jahat, terlalu berdosa, saya menarik diri saja. Allah merangkul dunia luar biasa. Bapak Ibu saya semuanya yang ada di dunia ini dirangkul oleh Tuhan dengan penuh kasih. Tetapi kita malah mencampakkannya. Kita lupa, nah ini ya, ini yang perlu kita ingat baik-baik. Kita lupa bahwa kita diciptakan bukan di surga. Kampung halaman kita bukan di surga Bapak Ibu saudara-saudari rekan-rekan. Kampung halaman kita adalah di bumi. Masih ingat kisah penciptaannya? Allah menciptakan Adam dan Hawa di mana? Bumi. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan pada Kejadian 1, Allah menyediakan segala sesuatunya dengan teratur supaya manusia bisa hidup di bumi yang baik ini. Ketika manusia hadir, Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Artinya kehadiran manusia membuat dunia menjadi sungguh amat baik. Walaupun setelah itu dosa hadir, maka dunia pun mulai rusak. Tapi bukan berarti menarik diri dari dunia. Sekali lagi kita bukan berasal dari surga. Kita berasal dari bumi. Inilah kampung halaman kita. Disinilah Tuhan meminta kita hadir. Tuhan meminta kita mengupayakan supaya bumi ini tidak hancur dan rusak. Tapi sekali lagi kita tidak memikirkannya. Masa bodoh dengan asap. Sudah sampai ke negeri orang, masa bodoh begitu ya. Nanti kapan-kapan kalau asapnya udah hilang, saya bakar lagi tuh hutan gitu ya. Yang penting kayu bisa dengan cepat diambil begitu ya. Masa bodoh dengan limbah di sungai dan kali. Terserah, yang penting dapat uang begitu ya. Karena toh nanti mati dan dunia hancur juga. Masa bodoh dengan banjir di depan rumah. Terserahlah gitu ya. Nanti kalau Tuhan Yesus datang juga itu rumah hancur semua gitu ya. Buang sampah tetap di got depan rumah.
Masa bodohlah dengan banjir apapun itu. Atau tidak pedulilah dengan apapun yang terjadi dengan bumi, tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar kita. Tidak peduli juga bahwa dunia kita sedikit demi sedikit mulai rusak karena tingkah laku kita. Gak peduli, yang penting saya masuk surga. Gak peduli karena nanti bumi akan hancur dan saya tidak ada di dalamnya. Saya akan diangkat, saya akan diberikan dunia yang baru. Kita membuat dunia ini semakin rusak karena kita tidak peduli terhadap dunia yang Tuhan begitu kasihi. Bapak Ibu, hikmat dari atas mengajak kita kini saatnya mulailah merangkul dan mengasihi dunia yang sering kita abaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika hikmat dari atas itu hadir dalam kehidupan kita, yang pertama kita menyadari bahwa Allah begitu mengasihi dunia. Yang kedua adalah kita harus kritis terhadap dunia. Kalau yang pertama tadi kan kita rangkul dunia, kita kasih, kita cintai dunia seperti Tuhan mencintai dunia. Tapi bukan berarti saya hidup seperti orang dunia saja. Orang dunia hidup seperti apa? Kita lihat dari Markus dan Yakobus, kita akan melihat dua hal ini. Kalau dari Markus kita lihat ada orang-orang khususnya murid-murid Yesus yang begitu bernafsu ingin menjadi orang paling hebat. Ingin menjadi orang yang tampak luar biasa. Kalau dari Yakobus, kalau kita pun melihat dengan baik di sana, ada hawa nafsu yang menyebabkan pertengkaran di antara mereka. Jadi inilah cara hidup orang-orang dunia, di mana untuk jadi besar maka kecilkanlah orang lain. Jika ingin tinggi, injaklah kepala orang lain. Jika ingin berlari paling depan, jegallah orang di belakangmu. Jika ingin menjadi orang hebat, jelek-jelekanlah orang lain. Jika ingin jadi orang pintar, bodoh-bodohilah orang lain. Tapi toh itu yang dikritik. Kita harus kritis bahwa ternyata walaupun kita mencintai dan mengasihi dunia, tidak serta-merta semua yang ditawarkan dunia diambil. Ada banyak hal dari dunia ini yang tidak perlu kita ambil, yang perlu kita saring, kita buang, dan janganlah menjadi bagian dari kehidupan kita. Saat Alkitab berbicara tentang dunia secara negatif, maka yang dimaksud adalah keadaan negatif yang ini. Apalagi khususnya Yohanes ya. Di sana terjadi pengucilan, penindasan, penyiksaan, pengabaian. Sehingga akhirnya mereka merasa bahwa saya bukan dari dunia ini. Dan saya tidak perlu sama dengan mereka-mereka yang melakukan hal-hal itu. Itulah kenapa Roma 12 ayat 2 pun mengatakan yang hal yang sama. Jangan menjadi serupa dengan mereka-mereka ini. Mereka-mereka yang mementingkan nafsu. Mereka-mereka yang mementingkan kepentingan sendiri sehingga akhirnya terjadi pertengkaran. Ketika berbicara tentang dunia, maka rekan-rekan yang perlu kita perhatikan, kritisilah itu. Dan sehingga kalau kita baca dari tadi ya, Amsal dan Yakobus, khususnya Yakobus 3 mengatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ketika hikmat hadir, ketika hikmat dari atas ada di dalam diri kita, ketika kita memilih Allah, maka hikmat dari atas menuntun kita, maka perbuatan yang baik, cara hidup yang baik menguasai perjalanan kehidupan kita. Bahkan kalau tadi kita baca Amsal 31, ketika hikmat itu hadir di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita, maka dia akan membuat keadaan hidup kita tertata. Jadi tadi baca ya, seorang istri yang baik, yang cakap. Dia akan membuat kita jadi seorang yang pemalas. Dia akan membuat kita menjadi orang-orang yang bekerja keras untuk tempat di mana dia tinggal. Bumi adalah tempat di mana kita tinggal. Ketika hikmat dari atas hadir dalam kehidupan kita, harusnya kita juga memikirkan bumi. Seharusnya kita juga memikirkan lingkungan yang paling dekat dengan kita. Seharusnya kita juga memikirkan nasib pohon-pohonan, nasib para hewan, dan nasib anak cucu kita. Kita juga perlu memikirkan orang-orang yang tertimpa bencana karena alam yang semakin hari semakin rusak. Di sanalah kita diajak mengkritisi dunia. Ada yang buruk tolak, ada yang baik. Terimalah dunia yang Allah ciptakan baik dan sungguh amat baik. Ketika manusia hadir di dalamnya, kita memang perlu mengasihi dunia, Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudari. Tapi bukan berarti kita terbuai. Lalu akhirnya ikut-ikutan. Dan akhirnya kita menjadi pelaku kejahatan di bumi juga. Bahkan yang menarik Bapak Ibu, kalau tadi baca Markus, bacaan kita, Markus ini terkenal dengan
murid-muridnya yang dikritik oleh Yesus dengan begitu sangat tajam, karena tampaknya murid-murid di Markus tidak terlalu pintar mengikuti Kristus dan dikritik dengan sangat tajam, khususnya kalau di perikop kita yang tadi kita baca ketika murid-murid sedang bertengkar siapa yang paling besar. Beda ya dengan kalau perikop sebelumnya kan ada anak datang, kalau di perikop yang Injil lain ada anak datang lalu ditolak sama murid-muridnya. Kalau di perikop ini tidak ada anak yang datang, Yesus yang ambil. Ya, kalau kita baca, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Yesus mengatakan ketika kamu bertengkar luar biasa, ketika kamu mementingkan keegoisanmu sendiri, bahkan kamu tidaklah lebih tinggi dari seorang anak kecil. Ketika kamu lebih mementingkan nafsu duniawimu, yang lebih menekankan keinginan diri dan merusak yang lain, kamu tidaklah lebih besar dari seorang anak kecil. Kita pun begitu gitu ya, ketika kita berada di dunia dan kita merusak dunia dan segala isinya karena kepentingan diri sendiri, kita tidaklah lebih besar dari seorang anak kecil. Anak kecil bisa merusak pohon-pohonan gitu ya, nyabut-nyabutin ya, tapi mereka kalau diberitahu tahu. Tapi kita diberitahu berkali-kali masih begitu. Kita jangan-jangan tidak lebih besar daripada anak kecil itu. Saat kita hanya memikirkan siapa yang terbesar, dunia menjadi tampak begitu jahat karena dunia melegalkan segala cara. Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak kalau Bapak Ibu mengasihi Allah, maka Bapak Ibu artinya memilih hikmat dari atas, hikmat yang membuat kita mengasihi dunia sama seperti Kristus yang mengasihi dunia. Dunia kita semakin hari semakin rusak. Dan kita yang ditempatkan Tuhan di dunia ini bertugas menjaga, menguasai, sehingga dunia yang kita tinggali sekarang akan menjadi dunia yang layak ditinggali oleh anak cucu kita dan seterusnya. Sehingga ketika anak cucu kita lahir, mereka besar, mereka senang begitu ya. Wah, tempat ini begitu menyenangkan. Mereka bersyukur, terima kasih Tuhan sudah ditempatkan di sini. Terima kasih Tuhan untuk segala keindahan yang Tuhan beri. Tapi ketika kita tidak menjaganya, mungkin suatu saat nanti ketika anak dan cucu kita lahir, mereka akan mengutuki. Tuhan, kenapa saya harus hadir di bumi? Bumi yang rusak dan gersang ini. Mungkin kalau Tuhan mau ngomong, dia akan berbicara. Jangan tanya saya. Tanya papamu, mamamu, kakekmu, nenekmu. Mereka lah yang membuat dunia ini rusak. Mereka lah yang membuat dunia ini tidak nyaman untuk kau tinggali. Aku sudah berusaha untuk membuatnya nyaman, tapi mereka yang merusaknya. Bapak Ibu mau seperti apa? Sekali lagi, kalau Bapak Ibu mengasihi Allah, maka kita pun diajak mengasihi dunia. Amin. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan juga masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang minta sesara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur saat ini diberikan kesempatan untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk setiap kami yang sedang mengalami pergumulan hidup di dalam keluarga kami.
Kami yang mungkin saat ini sedang bertengkar dengan pasangan hidup kami, dengan anak, dengan orang tua, ataupun dengan saudara kami. Ya Tuhan, kiranya lembutkan hati setiap kami, mampukan kami menerima satu dengan yang lain. Mampukan kami melihat apa yang tidak bisa kami lihat. Sehingga keluarga kami dituntun oleh kasih Kristus. Sehingga pertengkaran yang sedang terjadi boleh diperdamaikan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami juga mungkin sedang punya masalah sendiri. Dengan segala macam pergumulan beratnya, kiranya Tuhan yang boleh memampukan setiap kami menyelesaikannya. Dan boleh dengan kekuatan Tuhan kami boleh membangun keluarga yang lebih baik. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap kami yang Tuhan boleh izinkan bekerja. Kami bersyukur ketika Tuhan menempatkan kami di suatu tempat untuk kami bekerja dan berkarya. Kiranya Tuhan yang boleh pakai kami, biarlah melalui setiap talenta yang kami punya, kami menjadi saluran berkat Tuhan. Kami boleh menjadi kasih Tuhan dimanapun kami bekerja. Dan apabila di antara kami juga ada yang sedang dalam proses pencarian kerja, Tuhan yang tuntun dan sertai. Ajar kami juga mempersiapkan, memperlengkapi dan melayakkan diri, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang layak untuk dipekerjakan, yang mampu membuat tempat di mana kami bekerja menjadi lebih baik. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap kami yang sedang dalam proses pencarian pasangan hidup. Tuhan yang tahu kebutuhan kami, Tuhan yang tahu kerinduan kami. Kiranya Tuhan yang boleh tuntun perjalanan hidup kami sehingga kami boleh menemukan pasangan yang boleh mengerti kami, yang boleh mengasihi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh memperlengkapi diri juga, melayakkan diri sehingga kami boleh layak menjadi orang-orang yang dipilih oleh pasangan hidup kami. Sehingga kehidupan keluarga kami nanti semuanya berlandaskan kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sedang mengalami pergumulan lain yang tak bisa disebutkan satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir dan memampukan. Tuhan menguatkan dan membantu kami menyelesaikan setiap masalah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kami sedetik pun. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan yang sedang dalam masa pemulihan. Biarlah melalui perawatan orang-orang terdekat, melalui perawatan medis dan paramedis, melalui obat-obatan yang diminum, melalui segala macam terapi yang dilakukan, semuanya boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memulihkan dan menyembuhkan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pengurus badan-badan pelayanan, mulai dari badan pelayanan anak hingga badan pelayanan lansia. Kiranya Tuhan yang boleh berkati mereka di tengah kesibukan mereka, mampukan mereka tetap melayani Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Mampukan mereka Tuhan di tengah keletihan mereka melihat kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Dan biarlah Tuhan memberkati mereka dengan segala macam kasih karunia. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk panitia bulan keluarga yang mempersiapkan acara bulan keluarga bulan depan. Kiranya Tuhan yang berkati mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan. Biarlah acara bulan keluarga boleh mengakrabkan kami, boleh membuat kami mengerti keluarga kami, boleh melihat bahwa Kristus hadir di tengah keluarga kami. Kami juga berdoa untuk panitia retret. Tuhan yang berkati setiap persiapan yang mereka lakukan. Tuhan berkati setiap rapat-rapat yang mereka lakukan. Biarlah semuanya boleh memperlengkapi, menyiapkan retret yang baik, yang membuat kami boleh melihat dan merasakan kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk panitia Natal. Kiranya Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang mampukan setiap mereka yang akan mulai bekerja. Kiranya melalui mereka Tuhan boleh berkarya, Tuhan yang boleh mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara Natal nanti boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi sekitar kami. Saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini tertimpa bencana kabut asap. Kami berdoa dan bersatu hati, jika Tuhan berkehendak biarlah hujan turun. Hujan menyapu kabut asap dan membuat mereka boleh beraktivitas kembali, bernafas dengan lega dan sehat. Dan setiap mereka boleh Tuhan kuatkan dan mampukan. Kiranya Tuhan masalah ini boleh cepat selesai sehingga tidak ada korban yang berjatuhan. Kami rindu Tuhan hadir dalam setiap mereka yang sedang ditimpa bencana. Kiranya Tuhan memampukan mereka. Dan juga Tuhan boleh gerakan hati setiap kami untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami juga
Saudara-saudari kami yang tertimpa bencana di Mekah, Tuhan juga yang boleh hiburkan dan kuatkan keluarga di tengah kedukaan yang begitu mendalam. Biarlah Tuhan hadir dan menghibur mereka. Biarlah sedikit demi sedikit mereka boleh merelakan dan boleh kembali bangun dan menghadapi kehidupan mereka dengan tegar bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur, kami menaikkan doa kami seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, tiba kembali saatnya kita diberikan kesempatan untuk mempersiapkan persembahan kita sebagai wujud syukur kehidupan kita kepada Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan nas persembahan yang menjadi dasar dari persembahan kita, terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum kantong-kantong persembahan diedarkan, kita akan iringi persembahan kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Dari jiwa
Lalu diundang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan baitnya yang kelima. Namamu Yesus suci agung, ya sumber kasih karunia. Padamu datanglah umatmu mencari hidup yang bakal, yang berteluh bertohaga tangan, berlimpah-limpah kau kenyangkan. Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tergerak, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan namamu. Kita berdoa. Padamu Tuhan dan Allahku, kami mempersembahkan hidup kami. Seruan dalam lagu yang kami panjatkan kepadamu Tuhan, yang kami sorak-sorakan kepadamu Tuhan. Jiwa dan raga kami seharusnya kami berikan kepadamu Tuhan, atas pemeliharaan hidup kami, pemeliharaan oleh tangan-Mu di seluruh kehidupan kami Tuhan. Di tengah dunia ini Tuhan, di setiap hari kami lewati, Engkau juga yang menyertai dan memimpin kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan tangan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami membawa sedikit dari apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami bawa ini boleh Engkau terima, boleh Kau kuduskan Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan di dunia ini untuk perluasan kerajaan-Mu melalui gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami bawa semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini dengan kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat, Ikut di Kau Saja Tuhan. Mengalir
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.